ibadah yang dikhususkan tentunya ya untuk umat Islam, umat Muslim. Makanya ada waktu doa istidal pertama kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu. Jadi sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya sholatku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami di channel Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas masalah sholat bukan pengkafaroh dosa. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, terima kasih. Masuk ke pembahasan. Jadi maksud daripada sholat bukan pengkafarah dosa adalah mungkin di zaman sekarang banyak mungkin yang masih muda-muda mempunyai pemikiran kalau seandainya melakukan sholat itu adalah mengurangi atau menghilangkan dosa yang sudah dilakukan. Sebetulnya tidak demikian. Jadi namanya sholat itu ya wajiban, hukumnya wajib. Maksud daripada itu ya apabila kita jalankan mendapatkan pahala, apabila kita tinggalkan mendapatkan dosa. Jadi berkaitan dengan sholat tadi itu tidak ada hubungannya dengan perilaku dosa yang lainnya. Memang dijelaskan apabila nanti di Yaumul Hisab, yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Kalau seandainya sholatnya baik, maka lulus atau selesai, baguslah untuk ke semuanya. Kalau seandainya sholatnya tidak baik, ya otomatis akan diperhitungkan amal ibadah setelah sholat, begitu. Namun demikian kita harus pahami terlebih dahulu. Kenapa bisa seperti itu, kan begitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang mempunyai pikiran yang penting sholat, begitu. Jadi mereka mempunyai prinsip yang penting sholat, bukan sholat itu penting, kan begitu. Jadi sebetulnya kata-katanya tipis, itu hanya permainan logika, permainan kata-kata bagi orang yang tidak mau tegak di dalam hatinya menetapkan iman yang pasti tadi. Karena akhirnya kalau dia bilang yang penting sholat, itu akan ada kata lanjutannya. Kalau dia bilang yang penting sholat daripada tidak sholat, kan begitu. Ya memang betul, sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya sholat itu lebih baik daripada tidak sholat. Namun demikian, seandainya kita sudah menjalankan ibadah sholat, ya semestinya kita barengi dengan semua ketentuan, semua ketetapan yang ada di dalam sholat tadi, kan gitu. Kalau seandainya ibarat kita berjalan di suatu tempat, jaraknya sama, beban yang kita bawa itu sama, terus seandainya kita diberi upah yang berbeda, tentunya kan pasti kita merasakan tidak sesuai, mungkin kan begitu. Begitu juga dengan sholat tadi. Kita ibaratnya sholat itu kan gerakannya sama, berkaitan dengan bacaan pokoknya ya sama. Cuman mungkin yang pembedanya surat pendek tambahannya kan begitu. Ya itu tapi akan menjadikan amalan ganjaran yang berbeda apabila kita melakukan dengan sepenuh hati. Dan bahasanya tadi, kalau yang sepenuh hati berarti kan sholat itu penting kan gitu. Kita menganggap sholat itu penting karena sholat itu adalah ikrar kita, pernyataan kita bahwa kita itu makhluk diciptakan sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, makanya kita wajib menyembah kepada Allah, kan gitu. Beda halnya dengan tadi yang penting sholat, kan gitu. Ya, yang penting sholat itu sebetulnya tidak titik pokok ke merasa kalau dia itu makhluk diciptakan harus menyembah kepada yang makhluk, enggak begitu. Jadi kalau yang mungkin punya persepsi yang penting sholat, dia cuman memahami kalau hukum sholat itu wajib, itu saja. Jadi perkara kewajiban dia itu menyadari dengan kesadaran hati penuh bahwa dia itu adalah makhluk ciptaan,
yang perlu menyembah kepada yang menciptakan itu kurang. Dia hanya garis besarnya meyakini sholat itu wajib. Yang penting saya meninggalkan atau menjalankan kewajiban saya. Selesai, kan begitu. Sebetulnya kan tidak demikian. Jadi biar kita itu merasa kalau kita itu memang diciptakan oleh Allah, ya kita harus ikrar betul. Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang dikhususkan. Dikhususkan tentunya ya untuk umat Islam, umat Muslim. Makanya ada waktu doa istidal pertama kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kan begitu. Jadi sesungguhnya sholatku, kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya sholatku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Jadi kalau memang sholat tadi itu sudah menjadi pedoman, sesungguhnya sholatku, hidupku dan matiku, kan gitu. Jadi lebih dalam lagi kita merasakan sholat tadi adalah ibadah, kan begitu. Namun tidak hanya sholatnya tadi yang untuk Allah lillahi rabbil alamin. Jadi sholat hidup sampai mati ya kita itulah lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam, untuk Allah, kan begitu. Makanya Allah juga berkalam kalau tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, kan begitu. Jadi memang kita diciptakan tuh pokoknya kita menyembah, kan begitu. Jadi kita harus ingat betul kalau kita hidup di dunia ini ya sementara, tidak akan lama, dan yang paling utama adalah kita menyembah kepada Allah. Kadang-kadang saking sibuknya kegiatan kita, saking banyaknya apa yang mungkin kita tanggung, kita pikirkan, kadang-kadang keperluan ibadah tadi di nomor dua kan. Nah, kalau memang seandainya keperluan ibadah tadi nomor dua kan karena memang sibuknya mencari nafkah, sibuknya melaksanakan kewajiban yang lain, ya itu mungkin masih agak berbeda dibandingkan dengan orang yang mengenyampingkan ibadah dibandingkan dengan hanya mungkin main HP dan lain sebagainya, kan begitu. Kan tidak sebanding ibadah yang sebegitu dahsyatnya luar biasa. Ikrar bahwa kita itulah makhluk ciptaan dan menyembah kepada yang menciptakan, kita bandingkan dengan hanya memainkan handphone atau keperluan yang sepele yang lainnya, itu tidak sebanding. Maka dari itu kita harus sadar betul bahwa sholat tadi adalah sesuatu hal yang spektakuler, sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu hanya untuk menerima perintah sholat. Perjalanan yang begitu dahsyatnya itu adalah perjalanan untuk menerima perintah sholat. Nah, makanya itulah salah satu yang membedakan kami, saya pribadi sebagai umat Muslim, sebagai umat Islam dengan umat yang beragama lainnya. Karena kalau ibadah yang lainnya itu hampir sama, mungkin tolong menolong, saling membantu, terus mungkin pinjam meminjami atau lain sebagainya. Ibadah yang lain lah, mungkin sedekah, membayar dan lain sebagainya. Itu kan hampir mirip. Namun yang membedakan hanya satu, sujud, kan begitu. Yang sujud menyembah kepada Allah, sujud dalam artian luar dalam, fisik dan rohani tadi, sujud menyembah itu hanya umat Muslim. Yang lainnya ya ibadahnya tidak seperti Islam tentunya, kan begitu. Makanya itu adalah penentu, pembeda antara kita yang umat Islam dengan umat yang lainnya. Namun demikian saya tidak meniti beratkan dengan perbedaan itu. Yang saya tekankan adalah saya ajak teman-teman semuanya yang memang notabene beragama Islam, beragama Muslim, marilah kita rubah sudut pandang yang belum sama sudut pandangnya, memandang kalau ibadah sholat khususnya itu adalah ibadah yang luar biasa, yang sangat-sangat penting, tidak hanya perkara wajib, tapi itu adalah hal yang
memang betul-betul menjadi identitas kita, identitas dunia, identitas akhirat kita, kan begitu. Jadi jangan cuman pandang sepele atau kita cuman bandingkan kewajiban ibadah sholat kita dengan hal-hal yang mungkin kadarnya tidak sebanding atau jauh di bawah daripada sujud tadi. Mungkin dari saya itu, kalau seandainya mungkin ada pertanyaan mungkin dari teman, boleh silakan. Ada Mas, kan kita itu sholat tepat waktu, rajin beribadah, sholat, terus di dalam perilaku itu kurang baik. Menurut sampean itu tanggapannya gimana Mas? Terima kasih. Oke, baik ya, terima kasih. Jadi orang yang Muslim, apabila dia sudah menjalankan sholat dengan betul, menjalankan sholat dengan betul, dengan kesadaran jiwa, kesadaran hatinya, dengan sepenuh hati, hak menyembah kepada Allah, itu harusnya tidak menyimpang atau perilaku buruk sebelum dia betul-betul menjalankan ibadah sholat dengan benar itu semakin lama harusnya terkikis, terhapuskan. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya sampaikan di depan tadi, sholat itu penting. Maksudnya, jadi yang dikejar itu tidak hanya tepat waktunya. Jadi tidak hanya, saya waktu azan udah langsung ke masjid, waktu azan saya sudah langsung ke musola, waktunya sholat saya sudah langsung sholat. Bukan itu. Itu kan kalau cuma yang dikejar itu, berarti kan dia cuma mengejar cepatnya sholat. Jadi, yang penting sholat. Sama halnya itu, yang penting sholat, yang penting saya tepat waktu. Kan begitu. Tapi tidak menyadari dari dalam kolbunya, dari dalam hatinya, bahwa sholat itu memang wajibannya seorang hamba, menyembah kepada Sang Pencipta. Kan begitu. Tepat waktu itu penting, bagus. Cepat itu juga bagus. Namun itu tadi harus dibarengi dengan kolbu yang baik tadi, pemikiran yang baik tadi. Jadi jangan cuma mengejar tepat waktunya saja. Kan begitu. Jadi kita harus tepat waktu tadi dibarengi dengan kesadaran mutlak kita sebagai makhluk yang diciptakan, kita harus menyembah kepada yang menciptakan. Itu suatu kewajiban dan dijalankan dengan penuh sukarela tanpa keterpaksaan. Kenapa demikian ya? Karena memang kita harus sadar betul kalau itu kita ini makhluk ciptaan. Kan begitu. Jangan ada mengeluh dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau dibilang masa bisa seperti itu, ya mungkin bagi yang belum terbiasa ya mungkin seolah-olah itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Ya mungkin awal-awal dipaksakan terlebih dahulu, mungkin ada keterbatasan, rasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Namun insya Allah lama-kelamaan akan baik. Kembali ke pertanyaan tadi, utamanya adalah kalau seandainya orang sudah sholat, sholatnya sudah betul, cara menyembahnya sudah betul, cara berpikirnya sudah betul, kolbunya sudah betul, harusnya perilakunya benar. Kalau seandainya perilakunya masih kurang benar, masih kurang sesuai, masih kurang tepat, berarti masih ada sesuatu hal yang salah. Nah itu silahkan dikoreksi individu masing-masing pribadi. Letak kesalahannya di mana? Tentunya orang satu dengan orang lain itu pasti beda. Ya paling utama biasanya kurangnya bisa menjaga lisan, kan begitu. Nah, namun sebelum lisan terucap pasti kan sudah terpikir dan terasa terlebih dahulu, kan begitu. Ya, itu pengendalian diri kita di situ harus kita peran sertakan supaya bisa berkesinambungan dengan baik. Tentunya seperti itu. Oke, baik Mas, terima kasih. Mungkin itu ya berkaitan dengan sholat tadi. Jadi sholat tadi bukan pengkafarah dosa atau bukan istilahnya pembayar dosa. Gitu. Ya dosa yang kita lakukan tentunya itu akan mendapatkan pertanggungjawaban lain. Kan, gitu. Namun berkaitan dengan itu, sholat tadi adalah tiangnya agama tadi. Jadi harusnya kalau sudah dibilang tiang, apabila sholat itu baik maka baiklah semuanya. Kalau seandainya belum, berarti ada sesuatu hal yang mungkin kurang sesuai, kurang pas di sana. Gitu. Maka dari itu saat kita melakukan ibadah apapun, khususnya sholat, itu kita sadar betul bahwa itu kewajiban kita menyembah kepada Allah. Sebetulnya
sholat tadi itu tidak ada hubungannya dengan ganjaran atau tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang lainnya. Maksud saya bukan tidak ada hubungannya, itu bukan kok tidak mendapat ganjaran, tidak. Jadi maksud saya adalah apapun seandainya kita itu di nas Allah disampaikan bahwa si fulan itu dinas masuk neraka, itu bukan berarti terus kita tidak sholat. Wah, buat apa saya sholat kalau saya dinas masuk neraka? Kan tidak demikian. Mau kita itu dinas masuk neraka, mau dinas masuk surga, mau apapun takdir kita, sholat itu adalah kesadaran diri kita. Jadi kita tidak perlu memikirkan, tidak perlu membayangkan kita akan mendapatkan ganjaran apa, kita akan mendapatkan balasan apa, itu tidak perlu. Intinya kita menyembah kepada Allah, Zat yang maha agung, Zat maha pencipta. Mungkin itu saja. Mungkin seperti biasa di akhir video segini saya sampaikan bahwa kebenaran yang hakiki itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apabila ada ucap kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.